Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berada di acara ini, yaitu acara bincang-bincang mengenai visi misi dan rencana program Ketua OSIS SMK Negeri 1 Semarang. Pada pagi hari ini bersama saya Adam Abdulhandi Pradana akan memandu acara bincang-bincang mengenai visi misi calon ketua SMK Negeri 1 Semarang tahun 2020. Sebelumnya saya akan memperkenalkan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Semarang tahun 2022. Dari paslon nomor 1, Ronggo Kusumo dari kelas 10 TP1. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Oke, jangan lupa ya, nomor 1. Dari paslon nomor 2, Fawas Sodam Cahyo Nugroho dari kelas 11 TOI. Halo semua, jangan lupa pilih nomor 2 ya. Dari paslon nomor 3, Isna Nuraini Yuliastuti dari kelas 11 PSPR. Halo semua, jangan lupa pilih nomor 3. Oke, pertama-tama saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk menjabarkan visi misi dan rencana programnya. Bisa dimulai dari paslon nomor 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Oke, di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan ya mengenai visi dan misi dari paslon nomor 1. Yaitu untuk visinya menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Semarang sebagai teladan yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang berjiwa Pancasila dan patriot, serta berwawasan kebangsaan yang ramah dan menyenangkan, serta menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Semarang menjadi murid yang bijak, baik, dan bertanggung jawab. Untuk misinya yaitu yang pertama, menjadikan OSIS sebagai wadah atau tempat untuk curhat, yaitu pembentukan organisasi baru, yaitu namanya konseling remaja. Yang kedua, yaitu pengoptimalan dan peningkatan kreativitas siswa SMK Negeri 1 Semarang dengan pengadaan barsis atau bazar siswa setiap 2 bulan sekali. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi modern dalam event-event sekolah seperti turnamen atau e-sport Mobile Legends. Event-event tersebut yaitu event non-akademik. Yang keempat, yaitu menjadikan sekolah adiwiyata yang berlaksana dengan penyuluhan. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta kepada sesama yang berada di lingkungan SMK Negeri 1 Semarang. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu menghidupkan rasa kekeluargaan dan keharmonisan kepada bapak atau ibu guru serta teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Oke, terima kasih untuk visi misinya dan rencana program dari paslon nomor 1. Oke, kita lanjut ke paslon nomor 2, bisa menjabarkan visi misinya. Selamat pagi semua, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Fawas Sodam Cahyo Nugroho, 11 Teknik Otomasi Industri, bersama wakil saya Naisila Varia Setiawati, 10 TITL 1. Di sini saya ingin menjabarkan visi misi saya bersama wakil. Visi saya adalah meningkatkan mutu SMK Negeri 1 Semarang sebagai sekolah pusat keunggulan yang berlandaskan kekeluargaan dengan mengkolaborasikan antara siswa, organisasi, maupun guru dalam berbagai aspek dan bidang. Tentunya untuk mewujudkan visi kami memiliki misi. Misi kami adalah 1, membangun komunikasi yang erat dan maksimal dengan menggunakan bahasa yang baik di lingkungan SMK Negeri 1 Semarang. 2, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Semarang.
Tiga, menanamkan karakter generasi milenial yang peka, peduli, dan toleransi terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih atas visi misinya dari paslon nomor 2. Oke, kita ke paslon nomor 3, silakan visi misinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari paslon nomor 3, Isna Nur Aini Yuli Astuti, kelas 11 PSPR, bersama wakil saya, Muhammad Adrik Fadlul Niam, dari kelas 10 TETL 1. Baik, visi kami yaitu membantu mewujudkan generasi muda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, peduli bersama, bertanggung jawab, serta dapat mengedepankan kedisiplinan. Untuk misi yaitu 1. Menumbuhkan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada menyalurkan bakat dan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada menerapkan budaya literasi yang akan membentuk sumber daya manusia yang berwawasan. Keempat ada memiliki jiwa empati, berkarakter disiplin, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Yang kelima, mengajak warga sekolah untuk cinta lingkungan dengan mengadakan kerja bakti. Yang keenam ada mengoptimalkan peran media sosial untuk menunjang seluruh kegiatan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu atas visi misinya dari paslon 1, 2, dan 3. Oke, semoga dari kalian semua bisa menjadikan OSIS dan sekolah ini menjadi lebih baik. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dengan peraturan yang akan saya bacakan, dengarkan baik. Yang pertama, kesempatan kita berikan kepada tiap calon untuk ditujukan untuk salah satu calon yang lain. 2. Pasangan calon diajukan pertanyaan dari pasangan lain diberikan kesempatan untuk menjawab. Oke, bisa dari paslon nomor 1 untuk mengajukan pertanyaan. Oke, untuk paslon nomor 3 ya, yaitu mengenai budaya literasi atau menerapkan literasi. Itu bukankah sudah ada, cuma karena corona mungkin itu nggak ada. Jadi maksudnya itu terus pelaksanaannya gimana? Makasih. Oke, terima kasih buat pertanyaan paslon 1. Izin menjawab ya. Untuk masalah ada tidak adanya, kami akan meningkatkan lagi budaya literasi. Cara menerapkannya yaitu setelah pandemi ini. Jadi rencananya 2022 sekolah akan kembali PTM. Kami akan menerapkannya literasi 5 menit. Dikumpulkan di lapangan. Udah jelas? Oke, terima kasih. Sania. Oke, dari paslon nomor 1 sudah bisa mendengar jawaban dari paslon nomor 3. Oke, silakan untuk paslon nomor 2 bisa mengajukan pertanyaan bebas dari paslon mana saja. Saya mau bertanya di paslon nomor 1 tentang misi Anda, misi yang pertama. Kan misi Anda yang pertama itu menjadikan OSIS sebagai wadah tempat untuk curhat. Nah, gimana sih caranya supaya OSIS itu menjadi tempat curhat, dan apakah bisa semuanya bercurhat di OSIS tentang berbagai hal, dan gimana kalau malah tidak ada yang cerita ke OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Itu saja. Ya, oke, perlu saya jelaskan, yaitu mengenai bagaimana menjadikan OSIS sebagai wadah atau tempat untuk curhat. Yang pertama, setiap manusia diciptakan Tuhan itu udah plus satu paket sama emosi, dan manusia tersebut harus bisa menerima emosi yang diciptakan oleh Tuhan.
serta dalam penyaluran emosi itu ada yang namanya plus dan negatif. Nah, saya berusaha bisa mungkin dalam penyaluran emosi-emosi itu, yaitu emosi-emosi yang positif. Ada penyaluran emosi yang negatif, seperti ketika kita emosi atau teman lain emosi, mereka sedang emosi, kesenggol dikit, bertengkar, atau bahasanya anak Semarangan itu gelut, terus diomongin apa, marah-marah, dan bahkan sampai paling parah yaitu sampai depresi. Nah, itu hal yang paling berbahaya. Nah, oleh karena itu kita adakan yang namanya konseling remaja. Tujuannya untuk yang namanya remaja-remaja yang punya masalah itu bisa curhat. Jadi meluapkan emosinya melalui curhat. Nah, bagaimana cara pembentukan yang namanya organisasi konseling remaja? Yaitu dengan cara para siswa-siswa yang ada di SMK yang pernah atau berpengalaman dalam permasalahan yang ada di SMK atau berada di permasalahan-permasalahan lain seperti pernah disakiti atau putusin pacar atau banyaklah permasalahan itu. Kadang kan juga siswa malu untuk bercerita kepada BK atau bimbingan konseling kan. Nah, akhirnya saya berusaha adain yang namanya konseling remaja, ceritanya ke teman-teman yang ada di situ. Dan apakah semuanya bisa untuk konseling di situ? Jawabannya tentu saja bisa. Bahkan semuanya bisa. Semua yang pernah mengalami suatu kejadian, mereka boleh menjadi konselor bagi seluruh remaja yang ada di SMK Negeri 1 Semarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, semua sudah terjawab ya untuk paslon nomor 2. Kita lanjut ke paslon nomor 3. Silakan ingin bertanya kepada paslon yang mana saja, silakan. Oke, saya akan bertanya kepada paslon nomor 1 terkait visi nomor 1. Untuk tadi sudah dibacakan akan membentuk organisasi baru, yaitu konseling remaja. Cara kalian untuk membentuk organisasi baru bagaimana? Padahal untuk membentuk sebuah organisasi itu melalui beberapa tahap, melalui beberapa seleksi untuk menjadi anggotanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yaitu Mbaknya tadi bertanya tentang bagaimana kita membentuk organisasi tersebut. Itu butuh seleksi. Betul, itu butuh seleksi. Penseleksiannya yaitu mudah kok, yaitu mereka yang pernah yang namanya punya permasalahan, akhirnya mereka bisa menyelesaikan permasalahannya. Itu tuh luar biasa banget. Mereka pernah punya masalah, mereka pernah berada pada titik bawah, dan mereka bisa bertahan sampai saat ini, itu luar biasa. Nah, mereka itu boleh daftar, boleh ikut serta menjadi konselor bagi remaja-remaja yang ada di STM 1 ini. Untuk apa? Menceritakan bagaimana sih solusi ketika menghadapi permasalahan itu. Karena mereka pernah mengalami kejadian tersebut. Terima kasih. Semua sudah terjawab, semua sudah saling tanya jawab. Sekarang saya yang akan menanyakan salah satu dari kalian semua. Mungkin tiga-tiganya mungkin bisa sangat saya kasih pertanyaan. Dari paslon nomor 1 dulu ya. Ini sama bidangnya dari konseling remaja. Saya ingin bertanya, apakah organisasi itu bisa menjadikan SMK Negeri 1 Semarang menjadi lebih baik, atau bimbingan atau konseling remaja itu akan hanya di lingkup siswa atau bahkan lebih ke lingkup guru untuk membahas tentang sekolah ini.
Terima kasih. Ya, tadi pas Adam bertanya, yaitu mengenai apakah bisa berdampak positif atau malah berdampak negatif, dan apakah guru juga bisa berikut serta dalam konseling remaja tersebut. Oke, konseling remaja itu kan berdampak positif, nggak mungkin dampaknya negatif dong. Masa kita ngonselingin terus nyaranin untuk bunuh diri, oh itu impossible banget itu. Tentu berdampaknya positif dan bisa untuk mengembangkan yang namanya SMK Negeri 1 Semarang. Tujuannya yaitu supaya emosinya itu bisa dialihkan ke hal yang positif, yaitu lewat cerita. Jadi nggak terjadi yang namanya pertengkaran, nggak terjadi namanya ada anak depresi akhirnya nggak masuk sekolah. Itu biasa itu ada teman-teman yang mungkin kayak gitu, mungkin habis putusin pacar nggak masuk sekolah, nangis-nangis di kamar, terus akhirnya nggak bikin tugas. Nah, apakah guru bisa ikut dalam hal tersebut? Jawabannya untuk guru mungkin no, karena guru sudah ada fasilitasnya juga, yaitu BK atau bimbingan konseling, yaitu isinya kan guru-guru BK semua, yaitu untuk yang mau konseling ke BK. Tapi kalau yang malu-malu boleh konselingnya ke konseling remaja gitu. Itu hanya untuk lingkup remaja ya kan? Oke, baik. Ya, dan guru mengontrol kegiatan tersebut. Kita sebagai wadahnya gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari paslon nomor 1. Kita akan beralih ke paslon nomor 2. Ini akan saya berikan pertanyaan. Tadi Anda menjelaskan tentang akan membangkitkan lagi ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Semarang. Seperti yang kita tahu, ekstra di SMK Negeri 1 Semarang sangat banyak ya. Dan apakah kamu benar-benar yakin dengan penjabaranmu tersebut akan membuat semua organisasi atau semua ekstra yang ada di SMK Negeri 1 Semarang untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa membuat perolehan kejuaraan prestasi yang akan didapatkan lagi? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bicara tentang yakin dan tidak yakin, saya sangat yakin dengan misi saya untuk membangkitkan atau memaksimalkan ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Semarang. Karena bagi saya tidak mungkin bahwa di dalam ekstra itu tidak ada satu orang atau lebih mau untuk berjuang untuk ekstra itu. Pasti ada satu orang yang mau, benar-benar mau untuk menghidupkan lagi ekstra itu, dan dia tuh punya potensi di situ dan mau ekstra itu menjadi wadahnya dia gitu. Semoga bisa akan bangkit lagi ya. Oke, untuk paslon nomor 3 akan saya berikan pertanyaan. Ini kita akan menerapkan budaya literasi yang akan terus dibangkitkan dan akan terus menerus diluruskan untuk ke jenjang yang lebih baik lagi. Seperti yang bisa kalian lihat, yang kamu lihat juga, literasi yang ada di SMK Negeri 1 Semarang seperti perpustakaan, media, e-book, itu kan belum terlalu meluas, belum banyak minat dan kesediaan dari SMK Negeri 1 Semarang. Apakah dari paslon nomor 3 nanti setelah terpilih akan benar-benar ingin menjabarkan, ingin membuat itu akan menjadi kenyataan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, kami untuk apa yang udah dibilang sama Mas Adam itu ya, belum terlalu meluas. Kami cara menerapkan gerakan literasi itu adalah berkumpul di lapangan SMK Negeri 1 Semarang dan membaca selama 5 menit.
untuk mungkin e-book atau perpustakaan untuk kegiatan sehari-harinya. Cuman kami untuk menerapkan gerakan literasi tersebut adalah 1 minggu sekali selama 5 menit. Oke, baik. Berarti e-book istilahnya agak nanti dulu ya. Jadi literasi akan dibuat lebih rame. Oke, pasti dong harus protokol kesehatannya ya. Oke. Baik, terima kasih untuk paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 untuk visi dan misinya. Semoga nanti yang terpilih dan yang tidak terpilih bisa lapang dada, bisa dan yang terpilih khususnya bisa mewujudkan visi dan misinya untuk bahkan lebih baik lagi dan membuat SMK Negeri 1 Semarang menjadi SMK yang lebih bagus lagi, dan semoga harapan-harapan kedepannya bisa menjadi kenyataan. Oke, saya sebagai pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Untuk selanjutnya semoga disehatkan dalam pandemi ini, semoga tidak ada yang sakit, tidak ada yang menderita karena pandemi. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.